Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ingin mempresentasikan topik 1 bagian demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok 1. Pertama ada Aflaha, kedua Angela Tangkelayuk, ketiga Fadilah, keempat Hasnani, kelima Khadijah Khalfa Fitri, dan yang terakhir Muhammad Al-Ghifari Alayubi. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Mahfud adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, atau dengan maksud lain, pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini, perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berfokus pada peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik dapat dipetakan menjadi 3, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Nah, kesiapan belajar peserta didik merujuk pada tingkat kesiapan fisik, mental, dan emosional siswa untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya, siswa yang mengalami kesejahteraan emosional yang baik cenderung lebih fokus dan siap belajar. Sama halnya dengan siswa yang telah memahami materi yang diajarkan sebelumnya, maka akan lebih siap untuk memahami materi lanjutan. Jadi, kesiapan belajar mempengaruhi sejauh mana siswa dapat mengikuti dan menguasai materi pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya adalah minat peserta didik yang merupakan tingkat ketertarikan mereka terhadap topik tertentu. Contohnya, peserta didik yang tertarik pada teknologi cenderung untuk memahami alat teknologi terbaru. Sementara, siswa yang tertarik pada seni visual akan cenderung menikmati kegiatan melukis, menggambar, atau fotografi. Jadi, pemahaman terhadap minat peserta didik memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu profil belajar peserta didik yang merupakan gambaran lengkap mengenai karakteristik pembelajaran suatu individu, termasuk gaya belajarnya, kemampuannya, dan potensi pengembangannya. Sebagai contoh, siswa dengan gaya belajar visual lebih suka belajar melalui gambar, sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori lebih nyaman belajar melalui pendengaran. Lalu ada pula siswa yang menangkap konsep dengan cepat, sementara yang lain mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pemahaman yang mendalam. Dengan memahami profil belajar peserta didik, pendidik dapat menyesuaikan strategi pengajaran dan materi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Ya, selanjutnya contoh keragaman anak di kelas. Contoh pertama yaitu keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakat atau keterampilan yang berbeda. Contohnya, ada beberapa peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka atau matematika. Ada pula peserta didik yang memiliki kemampuan dalam bidang seni dan olahraga. Dan ada juga peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berhubungan langsung dengan alam. Nah, teori yang mendukung keberagaman minat dan bakat ini yaitu teori multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Dalam teori ini dikatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda. Melalui keberagaman kecerdasan ini, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda. Pembahasan berikutnya mengenai keberagaman gaya belajar.
Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, seringkali kita menjumpai peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda atau beragam. Misalnya, terdapat beberapa peserta didik yang akan memahami materi apabila disampaikan atau dijelaskan secara langsung oleh guru. Kemudian, terdapat beberapa peserta didik yang akan memahami materi apabila materi disajikan dalam bentuk gambar. Dan terdapat pula beberapa peserta didik yang akan memahami materi jika melakukan percobaan secara langsung. Berkaitan dengan keberagaman gaya belajar peserta didik, hal ini sesuai dengan teori learning modalities. Learning modalities atau modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Modalitas belajar ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Untuk pembahasan yang pertama, modalitas belajar visual merupakan menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian yang kedua, modalitas belajar auditory merupakan menerima informasi lebih mudah melalui pendengaran. Dan yang ketiga, modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing. Selanjutnya, keberagaman tingkat kognitif. Dalam proses pembelajaran, kita sering menjumpai peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya, ada peserta didik yang dapat memahami materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dengan cepat. Ada juga peserta didik yang harus dijelaskan kembali untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan. Ada pula peserta didik yang lambat dalam memahami materi sehingga perlu bimbingan yang lebih intens oleh guru. Teori yang mendukung keberagaman tingkat kognitif yaitu teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa.